мною принято решение о проведении специальной военной операции. Serangan Rusia ke Ukraina dan ancaman terselubungnya untuk menggunakan senjata nuklir membuat pembuat kebijakan berpikir soal bagaimana seharusnya Barat harus merespons jika bom atom benar-benar dijatuhkan. Mengacu pada ketentuan manual kebijakan Amerika Serikat, beberapa arsitek tatanan nuklir pasca Perang Dingin menilai penindakan dan pengekangan harus dilakukan. Wakil Sekretaris Jenderal NATO dari 2016 hingga 2019, Rose Gurmuller, mengatakan jika nuklir digunakan maka sanksi dan isolasi bagi Presiden Rusia Vladimir Putin harus ditingkatkan. Tetapi yang jadi kekhawatiran bersama adalah tidak ada yang bisa mengandalkan akal yang tenang untuk menangani situasi seperti itu, dan kehidupan nyata jarang berjalan sesuai rencana. Para pemimpin dunia akan marah, tersinggung, dan takut. Miskomunikasi dan kebingungan bisa merajalela. Sedangkan adanya peretas bisa menambah kekacauan. Risiko terburuk jika sudah demikian, dorongan untuk melakukan pembalasan yang keras diyakini akan muncul. Artinya pembalasan mungkin dilakukan dengan rudal bermuatan nuklir yang mampu bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara. Gurmuller, kepala negosiator nuklir Amerika Serikat dengan Rusia untuk pemerintahan Obama, mengatakan bahwa garis besar kebijakan nuklir Presiden Amerika Serikat Joe Biden sejauh ini tetap dengan kebijakan pemerintah sebelumnya, yakni senjata atom hanya digunakan dalam keadaan ekstrim. Sementara itu, mantan senator Sam Nunn, seorang Demokrat Georgia yang selama hampir seperempat abad di Kongres membantu kebijakan nuklir global, menilai pilihan penggunaan nuklir Barat harus tetap di atas meja. Menurutnya, dunia berada dalam risiko tinggi perang nuklir dan pertukaran nuklir jika Presiden Putin atau negara lain menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, bukan sebagai tanggapan atas serangan nuklir atau atas ancaman eksistensial terhadap negara mereka sendiri. Mengukur reaksi Barat sejauh ini bagi para pejabat Amerika Serikat dan para pemimpin dunia, diskusi tentang bagaimana menanggapi serangan nuklir terbatas tidak lagi bersifat teoritis. Pada jam-jam dan hari-hari pertama invasi Rusia, Putin merujuk pada persenjataan nuklir Rusia. Dia memperingatkan negara-negara Barat untuk menjauh dari konflik, mengatakan dia menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi. Satu kekhawatiran bersama adalah bahwa dengan menggunakan beberapa senjata nuklir sebagai senjata taktis dalam pertempuran, Rusia dapat mematahkan hampir 8 dekade tabu global yang melarang penggunaan senjata nuklir terhadap negara lain. Gurmuller dan Nunn memuji pengendalian Biden dalam menghadapi peringatan nuklir implisit Putin di awal perang. Biden tidak mengumumkan langkah untuk meningkatkan status siaga nuklir Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menunda peluncuran tes rutin Manhattan 3 bulan lalu untuk menghindari meningkatnya ketegangan. Kelemahan kekuatan militer konvensional Rusia yang terungkap dari invasi Rusia ke Ukraina mungkin membuat Putin merasa lebih terdorong di masa depan untuk mengancam penggunaan nuklir sebagai senjata terbaiknya melawan Amerika Serikat dan NATO yang jauh lebih kuat.